Meskipun pendataan sudah tutup, saya tetap datang mewakili teman-teman saya. Saya berharap ada jalan buat kami karena ini tidak adil loh Pak. Karena sesudah kami tidak dipekerjakan kembali, Bupati merekrut ratusan tenaga baru dengan skema pembayaran barang dan jasa. Nah, kalau untuk tenaga non-PNS yang dibayar melalui barang dan jasa itu tidak diperkenankan untuk didata menurut SE Menpan RB. Jadi kami berharap meskipun ada waktu pendataan sudah lewat, kami berharap masih ada kesempatan untuk kami. 1046 ini adalah anak-anak Indonesia. 1 menit lagi Bu ya. Siap, yang harusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan teman-teman saya pegawai non PNS di daerah lainnya. Baik, terima kasih. Ibu ada catatannya, ada narasinya, kalau nanti disampaikan, nanti kita berbincangkan nanti kita dengan mitra kerja kita. Silakan yang kedua kita urut dari Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, perkenalkan nama saya Hamdi Jainal, Ketua Umum Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia. Kebetulan saya di sini bersama sekjen saya Ibu Nita dan beberapa perwakilan DPP dan salah satu anggota kami yang ada persoalan di Solok Selatan. Beberapa diskusi ini kami sering lakukan, pernah dengan Ustadz Teddy saat itu, dengan Ustadz Mardani saya beberapa kali WA Ustadz, sampai saat ini belum terjadi audensinya. Permasalahan serta masukan perihal tenaga honorer kategori dan tenaga honorer non kategori di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak adanya job security, kepastian kerja di kami tenaga honorer karena kontrak kerja yang berkepanjangan. Tidak adanya income security, pendapatan. Beberapa daerah masih jauh di kata layak, masih banyak di bawah UMP, UMK. Apalagi jaminan sosial. Banyak beberapa daerah saudara kami yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan apalagi. Bahkan beberapa guru untuk BPJS Kesehatan, karena dia di bawah UMK, dia ingin mendaftarkan secara PBI, dia tidak bisa karena dia S1, mempunyai gelar S1. Itu beberapa guru-guru kami di daerah, akhirnya buat berobat saja tidak bisa. Salah satu contoh ada di Cianjur. Dasar hukum pengangkatan jalur khusus tenaga honorer itu, kami ini kan berada di PP 48, Junto 43, Junto 56, dan seterusnya. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati mungkin sudah tahu persoalan-persoalan kami. Latar belakang kami berharap pemerintah bisa menjalankan apa yang disepakati 15 September 2015. Ini sudah ada roadmap-nya. Kami minta dorongan dari anggota DPR ini untuk dibuka kembali. Ini roadmap yang buat pemerintah, yang buat Menpan RB. Kenapa tidak dilaksanakan? Roadmap ini sudah sesuai dengan keinginan kami. Kami berharap di sini Bapak, Ibu pimpinan bisa mengakomodir perjuangan kami di roadmap ini. Terjadi persoalan dengan keluarnya di SE 30 Mei 2022 bahwa menyatakan bahwa tenaga honorer itu sudah tidak ada. Saya sepakat tenaga honorer tidak ada, tapi selesaikan dulu kami, PR kami. Kami ini sudah mengabdi buat negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ini sudah mengabdi bagi Indonesia. Selanjutnya SE tanggal 22 Juli 2022. Pelaksanaan roadmap, silakan pemerintah yang menentukan. Ini hanya mengganti tahun saja. Di sini anggaran sudah tercantum, Pak. Apapun sudah tercantum, kenapa tidak dilaksanakan? Dan kesepakatan 15 September 2015 jelas. Di situ ada Menpan RB, ada BKN, ada KSN, ada Menkyu, ada
Komisi 2 DPR RI dan diumumkan di ruangan ini saat itu. Kami berharap ini bisa diperjuangkan. Selanjutnya terjadi kendala di lapangan Pak dengan keluarnya SE tanggal 22 Juli ini. Kawan-kawan kami salah satu contoh dari Solok Selatan. Ini mereka dirumahkan dengan alasan tidak adanya honorer lagi. Padahal surat sendiri belum keluar. Surat sendiri belum keluar, tapi mereka sudah dirumahkan. Mereka dengan dirumahkannya mereka tidak bisa mengikuti pendataan. Mereka tidak bisa membuat akun dan sudah berkirim ke Menpan RB dan dijawab oleh Menpan RB mereka untuk didata, tapi sampai saat ini kawan-kawan kami belum didata juga. Dan kalau memang serius pemerintah dan DPR ini untuk memperjuangkan kami, mohon maaf, mohon izin pimpinan, kami juga sudah membuat beberapa DIM mungkin pada 2015-2016 berseliweran DIM. Kami juga sudah membuat DIM yang sudah di FGD-kan dengan pakar hukum tata negara. Kami FGD-kan di UNJ bersama Pak Margarito kami saat itu. Kami juga berharap tenaga honor kategori 2 ini janganlah dipersulit. Kenapa? Di tahun 2015, Pak, guru bantu swasta DKI Jakarta itu bisa di PNS-kan atau diberikan status. Itu terjadi. Itu setelah berlakunya Undang-Undang ASN. Itu bisa dengan diskresi. Di sana jelas hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, Pak Yudi Krisnandi saat itu. Kami berharap kami juga bisa, kan sama-sama mengabdi untuk negara kesatuan Republik ini. Selanjutnya, terjadi persoalan-persoalan lagi, Pak. Kawan-kawan kami tadi menitip, dan kawan kami juga dari Solok Selatan, guru honorer di Solok Selatan, itu ada kurang lebih 600 orang, mereka lulus passing grade, tapi mereka tidak didaftarkan. Mereka sudah lulus, mereka tidak didaftarkan untuk masuk dalam pendataan, masuk dalam sekarang pembukaan, Pak. Mereka tidak bisa karena daerah tidak membuka keran buat mereka. Bila mereka tidak didaftarkan, mereka yang sudah lulus ini bisa hilang, Pak. Akan hilang datanya. Selanjutnya, di Permen nomor 20, guru ASN yang memenuhi ambang batas seleksi P3K Japung Guru tahun 2021, pendataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah, perpanjangan pendataan honorer bagi kawan-kawan kami yang contoh ada kawan saudara kami juga, mereka tidak bisa didata. Kami minta jalur khusus, Pak. Karena mereka juga sama, Pak, pernah mengabdi untuk negara kesatuan Republik ini. Mungkin untuk terkait Solok Selatan bisa ditambahkan Bu Dewi yang lebih ini, Pak. Ini langsung dari Solok Selatan baru datang semalam. Ya, silakan.